Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Kekurangan dari topologi mesh kecuali A. Membutuhkan banyak kabel dan port I atau O. B. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links dan port I atau O. C. Memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. D. Setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. E. Perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Jawabannya adalah C. Memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Pembahasan. Berdasarkan literatur, berikut ini merupakan kekurangan dari topologi mesh. 1. Membutuhkan banyak kabel dan port I atau O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links dan port I atau O. 2. Setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. 3. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Maka yang bukan kekurangan dari topologi mesh adalah memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. 2. Memiliki sifat robust adalah kelebihan dari topologi mesh. Apa yang dimaksud sifat robust? A. Sifat yang tidak mempengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. B. Sifat yang akan mempengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. C. Sifat yang mempengaruhi suatu kondisi jaringan yang stabil akibat suatu jaringan yang rusak. D. Sifat yang akan menghambat kerusakan di suatu jaringan jika mengalami trouble. E. Sifat yang tidak akan mempengaruhi kondisi jaringan meskipun sedang mengalami trouble. Jawabannya adalah A. Sifat yang tidak mempengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. Pembahasan. Pengertian dari sifat robust yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi atau links antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Maka sifat robust berarti sifat yang tidak mempengaruhi kondisi jaringan lain ketika ada satu jaringan yang rusak. 3. Tampilkan last underscore name dengan huruf kecil salary dari tabel employees di mana last name-nya diawali dengan huruf A. A. SQL select table from lower last underscore name salary from employees where last underscore name like a percent pangkat 1. B. SQL select from table lower last underscore name salary from employees where last underscore name like a percent 1. C. SQL select lower last underscore name salary from employees where last underscore name like a percent 1. D. SQL select from lower last underscore name salary from employees where last underscore name like a percent 1. A. SQL select lower call underscore name salary from employees where last underscore name like a percent pangkat 1. Jawabannya adalah C. SQL select lower last underscore spasi name salary from employees where last underscore spasi name like a percent pangkat 1. Pembahasan. Cara menampilkan last name dengan huruf kecil salary dari tabel employees di mana last name-nya diawali dengan huruf
A yaitu SQL select lower last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1. 4. Cara menampilkan last underscore name salary untuk karyawan jumlah salarynya lebih besar dari data yang diinputkan oleh user dan urutkan berdasarkan last underscore name. A. SQL select from table last underscore name salary for employees where salary and salary order by last underscore name titik koma. B. SQL select on last underscore name salary for employees where salary and salary order by last underscore name. J. SQL select from last underscore name salary for employees where salary and salary order by last underscore name titik koma. D. SQL select last underscore name salary for employees where salary and salary order by last underscore name titik koma. Jawabannya adalah D. SQL select last underscore name salary for employees where salary and salary order by last underscore name titik koma. Pembahasan. Cara menampilkan last name salary untuk karyawan jumlah salarynya lebih besar dari data yang diinputkan oleh user dan diurutkan berdasarkan pada last time adalah SQL select last underscore name salary from employees where salary and salary order by last name. 5. Tampilkan last name dengan huruf kapital di mana last name-nya diawali dengan huruf A. A. SQL select drop upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A% titik koma. B. SQL select by upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A%. J. SQL select on upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. D. SQL select upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. E. SQL select drop last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1. Jawabannya adalah D. SQL select upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1. Pembahasan. Cara menampilkan last name dengan huruf kapital di mana last name-nya diawali dengan huruf A adalah SQL select upper last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. 6. Tampilkan last name dengan awalan huruf kapital dan selebihnya huruf kecil khusus untuk karyawan yang last name-nya diawali dengan huruf E. A. SQL select init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. B. SQL select by init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. J. SQL select from table init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. D. SQL select on init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. E. SQL select or init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% di pangkat 1 titik koma. Jawabannya adalah A. SQL select init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma. Pembahasan. Cara menampilkan last name dengan awalan huruf kapital dan selebihnya huruf kecil khusus untuk karyawan last name-nya diawali dengan huruf E ialah SQL select init cap last underscore name salary from employees where last underscore name like A% pangkat 1 titik koma.
7. Cara menampilkan data salary tertinggi dengan kolom alias gaji tertinggi dan untuk yang terendah dengan kolom alias gaji terendah, yaitu A. Select value max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. B. Select max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. C. Select to max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. D. Select on max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. E. Select max salary from gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. Jawabannya adalah B. Select max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. Pembahasan. Cara menampilkan salary tertinggi dalam kolom alias gaji tertinggi dan untuk karyawan terendah dengan kolom alias gaji terendah, yaitu select max salary as gaji tertinggi, median salary as gaji terendah from employees, titik, koma. 8. Yang tidak termasuk file sistem operasi adalah A. config.doc, B. msdos.sys, C. ibmbio.sys, D. command.com, E. csc.sys. Jawabannya adalah A. config.doc. Pembahasan. Yang tidak termasuk dalam file sistem operasi yaitu config.doc. Jawaban yang tepat adalah A. 9. Fungsi sistem operasi yang mengendalikan siapa-siapa yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah log dalam sistem disebut A. Koordinator, B. Guardian, C. Gatekeeper, D. Optimizer, E. Interface. Jawabannya adalah C. Gatekeeper. Pembahasan. Gatekeeper merupakan suatu sistem operasi yang berfungsi untuk mengendalikan siapa-siapa saja yang berhak masuk atau log ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat dilakukan olehnya ketika telah log dalam sistem tersebut. 10. Fungsi sistem operasi yang mengalokasikan sumber daya seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat keras lainnya disebut A. Resource Manager, B. Interface, C. Koordinator, D. Guardian, E. Gatekeeper. Jawabannya adalah A. Resource Manager. Pembahasan. Resource Manager merupakan suatu bagian dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya seperti memori, CPU, printer, disk drive, dan perangkat keras lainnya. 11. Suatu aturan di mana pemilik program tetap memegang haknya tetapi orang lain memungkinkan untuk menyebarkan dan memodifikasi dengan syarat source kode asli harus diikutsertakan dalam distribusinya disebut A. OEM atau Original Equipment Manufacturer, B. GPL atau General Public License, C. OEP atau Overseas Employment Promoters, D. TTL atau Time to Life, E. IMP atau Image Manipulation Program. Jawabannya adalah B. GPL, General Public License. Pembahasan. GPL atau General Public License merupakan suatu aturan di mana pemilik program tetap memegang haknya, tetapi orang lain dimungkinkan untuk menyebarkan dan memodifikasi dengan syarat source kode asli harus diikutsertakan dengan distribusinya. Dalam distribusinya. 12. Domain source.facebook.com merupakan A. Second level domain, B. Root, C. Subdomain, D. Top level domain, E. Major domain. Jawabannya adalah C. Subdomain. Pembahasan.
secure.facebook.com merupakan subdomain. 13. Protokol yang digunakan pada saat menjalankan perintah ping: A. UDP, B. ICMP, C. VPN, D. MAC address, E. LAN. Jawabannya adalah B. ICMP. Pembahasan untuk protokol yang digunakan ketika menjalankan perintah ping adalah ICMP. 14. Pada desain layanan, proses menangani desain untuk memastikan bahwa layanan yang baru dirancang dapat bekerja secara efisien disebut proses: A. Koordinasi teknologi, B. Koordinasi desain, C. Koordinasi mesin, D. Koordinasi tim, E. Koordinasi informasi. Jawabannya adalah B. Koordinasi desain. Pembahasan. Pada desain layanan, proses menangani desain untuk memastikan bahwa layanan yang baru dirancang dapat bekerja secara efisien disebut proses koordinasi desain. 15. Manajemen risiko berperan untuk: A. Membuat dan memperbarui katalog layanan yang menawarkan wawasan tentang penawaran TI perusahaan dan status mereka. B. Mengenali kemungkinan risiko yang diciptakan melalui proses layanan TI. C. Merancang perjanjian tingkat layanan sesuai dengan diskusi dengan klien, memastikan bahwa layanan dibuat dan dibentuk berdasarkan kesepakatan, tenggat waktu juga ditaati. D. Menjaga semua aspek aksesibilitas layanan TI. E. Manajemen risiko untuk memastikan bahwa tingkat layanan minimum yang ditentukan terpenuhi sehingga tidak ada gangguan terhadap stabilitas bisnis. Jawabannya adalah B. Mengenali lingkungan risiko yang diciptakan melalui proses layanan TI. Pembahasan. Berdasarkan literatur, peran dari manajemen risiko adalah mengenali kemungkinan risiko yang diciptakan melalui proses layanan TI serta memperkirakan dan mencatatnya sehubungan dengan dampak dan penyelesaian yang mungkin dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!